Tobat mah, alhamdulillah itu kan nabi palsu. Bingung umatnya lah nabi saya cecet karena huma sholawatan ya. Kalau nabinya kan Muhammad keren ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Keren. Tapi kalau nabinya cecet gimana sholawatnya? Kang, sekarang gini. Tadi sudah dijelaskan seperti itu ya, ada syafaatnya begitu luar biasa. Tapi sekarang bagaimana untuk orang yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya? Terbata-bata, tapi kalau masih rajin belajar keren. Allah salut seorang itu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Terbata-bata, tapi dia masih rajin belajar. Ada keinginan kuat untuk belajar. Ada keinginan kuat untuk belajar, bagus. Allah salut. Beda dengan orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak mau belajar. Kan sok ayah, mama ustad, rumah jalmi bodoh, tuh apal alif binggang acan. Gitu ya, cek si emak. Ditanya ke ustad, arima, oh wios emak, lu pentingnya masuk belajar, tetia salib binggang oke. Arima masuk ngawas di mana? Atara. Nah, itu kan tidak jelas itu. Jadi tetap harus terus berusaha untuk harus mempelajari gitu ya. Belajar. Nah, sebenarnya gini Kang, kan memang banyak sekali, ayo baca Al-Quran. Tadi kalau di akhirat sudah disebutkan ya, akan ada sebagai syafaat kita gitu. Kalau untuk hidup kita ini yang jelas-jelas bisa terasa gitu, apa kira-kira yang Allah berikan? Dari barokah. Iya, betul. Dari barokah baca Al-Quran itu Fatir ayat 29 tadi. Kita tidak akan dikasih kerugian. Apakah ada orang yang mau rugi? Gak ada. Pasti semuanya orang mau rajin baca Al-Quran kalau mau untung. Terus dengan bacaan Al-Quran gitu kan, kita ini hidup akan terarah, akan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir, kan baca Al-Quran juga zikir. Ya, dengan zikir itu hati jadi tenang. Hati jadi tentram gitu kan. Gundah gulana. Kan Quran itu kalamullah. Ketika kita sedang baca Al-Quran, kita sedang dialog dengan Allah. Konsultasi dengan Allah. Ya Allah, saya bingung. Susah ya Allah. Suami gak betah di rumah. Gitu kan. Laporan sama Allah. Gimana kata Allah? Baca Quran. Nanti akan dikasih kemudahan oleh itu, ngobrol dengan Allah. Walaupun kita nggak ngerti gitu kan. Walaupun kita nggak ngerti. Ya Allah, cek hati kita. Saya mau ngobrol dengan engkau. Saya punya susah. Saya punya masalah. Ini masalah saya. Apakah Allah nggak ngerti masalah ibu? Ngerti sekali. Kita ngobrol. Kita ngobrol dengan Allah. Jadi Quran itu kalamullah. Ketika kita sedang baca Al-Quran, artinya kita sedang dialog dengan Allah. Enak dialog dengan Allah. Ada juga yang begini Ustaz. Seseorang membaca Al-Quran itu ketika ingin menghilangkan rasa sedihnya. Iya. Tok sebatas itu gitu ya. Sama, nggak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Artinya ada pamrih di dalamnya. Saya ingin menghilangkan rasa sedih saya dengan baca Al-Quran aja. Iya, daripada menghilangkan rasa sedih datang ke dukun. Lebih parah kalau itu mah parah Ustaz ya. Itu kan. Mendingan kita lapor kepada Allah gitu kan. Dukun bertindak. Cinta ditolak. Dukun bertindak gitu ya. Datangnya saja itu sudah, nanyanya saja sudah menggugurkan sholat. Ditolak oleh Allah 40 hari 40 malam. Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatuhu 40 lailah. Siapa orang yang datang kepada arrafan, paranormal arrafan teh orang yang sok tahu. Kemudian kahinan, dukun, datang kepada dukun paranormal, baru nanyanya saja, baik datang ataupun SMS. Kan sekarang mah nggak mesti datang kalau nanya, iya kan? Bisa SMS atau bisa BBM-an. Bisa chatting juga kan? Iya betul. Yang penting nanya. Nah dari nanyanya saja itu, sholat kita ditolak oleh Allah selama 40 hari. 40 malam. Aduh, sampai hidung kita tarang tapi sholatnya ditolak. Nauzubillah. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ibu-ibu yang mau bertanya siap-siap. Dia tak akan diumumkan nomor SMS, tapi sudah banyak SMS. Ada SMS juga sekarang? Ada. Baik, pemirsa, tetap bersama kami. Nanti selepas yang satu ini, kita akan lanjutkan lagi masih membahas mengenai Al-Quran sebagai syafaat. Sampurasun.
Wilujeng sonton pemirsa tepang deui tina pidangan kalawarta Ngabagi warta kabalarea. Nah, dina danget ayeuna dinten Jumaah ping 22 November 2013. Disarangan ku sim kuring Muhammad Abid Ubaidillah. Kalawarta setiap hari pukul 15 di TVRI Stasiun Jawa Barat. Selain suasana alamnya yang masih sejuk, Kampung Ciburial juga memiliki sumber mata air yang tidak pernah kering. Memang daerah ini sejak kapan Pak dijadikan desa wisata? Dari tahun 2010. 2010. Jadi masih baru ya, baru 3 tahun. Perencanaan awal kita 2009 gitu. Penahan, udah kau lagi lebih ngerti. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini pemirsa. Yang mau bertanya mengenai Al-Quran sebagai syafaat, silahkan SMS-nya di 0811 231 0020 ya. Untuk yang mau telepon, nanti dulu kita akan buka line telepon untuk Anda. Tapi mungkin ini, karena ini saya mau kasih kesempatan dulu untuk ibu-ibu yang ada di studio yang bertanya. Bu ya, Bu, mangga bilangin patarusan Bu. Siapa dulu ya? Ibu, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yeni dari Majelis Taklim Al-Falah Riung Bandung. Yang saya akan tanyakan kepada Pak Ustadz, sekarang lagi trennya fenomena tentang UGB itu. Ustadz Guntur Bumi. Kan itu cara pengobatannya dengan melalui suka tulis sarana Al-Quran gitu Pak ya. Itu hukumnya gimana, yang datangnya gimana, dan UGB itu dari sisi agama itu gimana, apakah sebagai dukun atau ustadz gitu yang sekarang fenomenal. Itu saja ya, pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga Bu sebetulnya Bu ya. Bu Yeni teh pecinta infotainment. Ya Bu. Mangga Kang, Kang. Aduh ya UGB Ibu. Memang disingkat ya Bu ya. Jadi Asep Anom jadi AA. Nah, gitu kan. Ibu, masalah Al-Quran itu kan Quran sendiri sudah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Al-Quran itu juga sebagai obat. Obat lahir, obat batin. Yang menyembuhkan Allah. Yang menyembuhkan Allah. Bisa juga sebagai obat. Lahir ataupun batin, gitu kan. Nah, seperti dulu ada sahabat yang menyembuhkan, ada ketika sahabat itu berkunjung ke suatu daerah. Di daerah itu ada kepala suku yang sedang sakit. Saya baca hadis ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Bukhari Muslim, rawinya. Nah, ada kepala suku yang sakit, digigit ular berbisa, digigit makhluk berbisa lah. Sudah dicari obat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Allah belum izin sembuh. Nah, itu penduduk pelitnya minta ampun. Pelitnya bukan main. Lalu datang kepada sahabat tadi yang sedang berkunjung tadi, bikin tenda di sana. Ya boleh saja kalian mau saya obatin gitu kan, dunungan kalian atau penghulu Allah kepala suku kalian gitu. Tapi apa buruhnya buat kami? Kalian mau ngasih apa? Ya mau ngasih domba, oke, transaksi jadi, dibaca Fatihah sembuh. Jadi syariatnya dengan baca Fatihah. Akhirnya diizinkan oleh Allah sembuh. Jadi kalau dengan baca-baca Al-Quran itu bisa jadi obat, iya silakan. Tentu yang membacanya juga siapa dulu. Iya. Kalau ditanya bagaimana beliau itu kan MUI sudah
sudah memberikan fatwa. Itu sudah wilayahnya MUI kalau urusan fatwa. Bukan wilayah. Boleh kita lagi ya. Gitu ya Bu Yeni ya? Iya. Mangga, Bu. Yang baju kuning ada yang mau tanya nggak? Mangga silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Yulianti dari Majelis Talim Al-Amanah Sukamana Ranca Ekek. Baratul Maras Pak Ustaz. Tapi Wios 2. Wios. Satu hari dua saja cukup ya. Iya, kayak KB ya Bu. Ini KB. Wios Ustaz. Yang pertama tadi list video maksud. Kan seorang tafsir, seorang sorop udah tahu. Tapi kalau dipakai sama orang yang awam, Pak Ustadz, kadang satu surat contoh Yasin. Ini pakai ini. Ya kayak satpam ya Bu ya. Ada juga yang baca Yasin tengah malam Jumat, pakai ini. Nah, terus yang kedua Pak Ustadz, saya pernah membaca suatu hadis, Anisatul Aurah. Nah, kan suara wanita itu kan aurah. Nah, ini gimana pendapat Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang. Maksudnya yang fadilah-fadilah itu ya Bu ya? Iya kan? Yang tadi pertanyaan pertama ya? Gitu ya? Nah, mangga Kang. Baca surat Yasin. Akan begini katanya gitu. Begini. Kalau dalam hadis saya baca hadis. Siapa orang yang baca Yasin niatnya karena Allah, Allah kabulkan hajatnya, gitu kan? Karena Allah dulu gitu. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Karena Allah, bukan karena oleh. Tapi karena lihat lillahan. Gitu kan. Niatnya karena Allah. Kita baca Al-Qur'an itu karena Allah. Baca apapun dalam Al-Qur'an itu karena urusan Allah itu nanti. Dan Allah sendiri tahu sih apa kesulitan kita, apa kesusahan kita, apa kebingungan kita kan. Wah, cenah beda ya macake keur bingung cenah. Apaleun Allah mah. Galau. Terus ke Allah itu nggak boleh nuntut kayak preman. Seperti misalnya kita caleg dulu. Ya Allah, pokoknya saya mau jadi. Jangan begitu. Seandainya maslahat buat saya, keluarga saya, jadikan saya. Seandainya tidak maslahat, jangan kau jauhkan. Itu. Yang kayak preman dari Cileunyi mau ke Cicaheum, naik angkot. Sebelum naik angkot dia bilang begini, ya Allah, kalau sebelum nyampe ke Cicaheum jangan dulu turun hujan ya. Adik teh ke Allah. Naik angkot, begitu di bundaran hujan, kan langsung belak cangkeng balik keluar. Gusti, ieu mah bundaran Cicaheum. Ya jangan begitu. Sebetulnya kalau kita lakukan segala sesuatunya niatnya karena Allah, apapun sebenarnya Allah akan kasih. Allah kasih. Nah, itu satu. Ini yang kedua. Jadi ikhlas sebetulnya ya itunya ya. Ikhlas. Dasarnya ikhlas dulu ya, kuncinya di situ. Ikhlas. Kita datang ke sini kalau ikhlas barokahnya ada. Ya, amin. Insyaallah ya Bu ya. Nah, yang di rumah juga nonton. Kalau ikhlas barokahnya pasti ada. Ya, yang telepon juga kalau ikhlas pasti. Yang telepon ingkig ya ke sini nanya sebenarnya sini ikhlas pasti ada barokahnya. Jadi barokah. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang suara wanita aurat. Jadi bagaimana ketika yang merayu? Ketika tilawahnya gimana? Suara yang merayu. Oh, yang merayu. Yang merayu, yang centil, yang nah, yang begitu, Bu. Jadi bukan suara baca Al-Qur'an. Siti Aisyah itu ditanya oleh sahabat laki-laki, dibaca hadis, gitu kan? Itu bukan aurat. Atau mungkin ketika bernyanyi juga hati-hati ya, karena itu juga bisa. Nah, bernyanyi kalau sampai menimbulkan rangsangan syahwat. Tapi kalau nyanyinya lagu-lagu yang Islami, yang bisa menambah keimanan, bagus. Kan dulu juga Rasulullah pernah menyaksikan ada 2 orang jariah yang sedang nyanyi di hadapan Nabi. Digebris ku Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi, nggak usah, antep ya, kan ini hari raya. Jadi suara aurat itu kalau suaranya dipakai nggak bener gitu kan. Kalau ceramah ya, kan sekarang ada ustazah penceramah, konang. Kalau aurat mereka beteng, begitu naik panggung, kenapa sih mama nggak bersuara? Gimana itu ceramahnya? Jadi aurat itu yang bagaimana? Yang seperti apa dulu ya? Baik ya. Satu lagi Bu pertanyaan. Iya, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nia dari Majelis Taklim Al-Baqiyatus Shalihat
Cipadung Wetan, Kecamatan Pengligan. Yang saya simak tadi yang dibacakan hadis oleh Bapak Ustadz, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabi. Nah, Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Tapi banyak sekali orang yang gemar membaca Al-Quran, tetapi gemar juga melaksanakan maksiat. Dan kenapa dan ada apa dengan pembaca itu? Itu yang kami tanyakan. Ya. Dan harus bagaimana supaya kita ini menjadikan pembaca Al-Quran yang akan diberikan syafaatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus seperti apa juga. Ya. Itu mungkin yang saya tanyakan. Mangga Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya bagus ya. Seperti yang di pengumuman itu. Pengumuman. Tuh apa sok? Jadi Asep Anom. Ya Kang. Tadi memang itu hadis, gitu kan? Itu hadis sahih itu. Menurut Imam Muslim itu sahih, gitu kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ada lagi hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Albani. Al-Qur'anu syafi'un musaffa. Al-Quran itu adalah sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat. Jadi Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat. Wa man ja'alahu, dan siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu amamahu, di depan dia, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran itu akan menuntun dia ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakang dia, maka saqahu ilan nar, Quran itu akan menyeret dia ke dalam neraka. Jadi